perkenalkan, nama ulun Siti Nurhidayati. Ulun perwakilan dari TK Islam Al Zamzam. Di sini ulun ingin bercerita tentang kutukan ikan patin dan tempayan ajaib. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, hiduplah seorang nelayan dan istrinya. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia. Setiap hari, ia pergi memancing. Hasil yang ia dapat, ia gunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di suatu pagi yang cerah, nelayan berkata kepada istrinya, "Ding, abang mau pergi memancing. Beras di rumah sudah mau habis. Mungkin tulang beberapa malam. Mudahan bulihanlah Ding." "Enggih bang, ulun doakan. Mudahan banyak bulihan pian." "Amin." Tak lama kemudian, dengan menggunakan perahu, berangkatlah ia ke sungai kecil yang biasa ia datangi. Dayung-dayung perahu lewati sungai, dayung-dayung perahu lewati sungai. Setelah beberapa jam, sampailah ia ke sungai tersebut. Ia langsung menuju pondok tempat ia bermalam dan meletakkan semua perbekalan yang dibawanya. Hari pun semakin siang. Ia bersiap-siap untuk berangkat pergi memancing ke sungai yang tidak jauh dari pondoknya. Ia memasangkan umpan ke kail pancing, berharap ikan menyambarnya. Menit demi menit, jam demi jam pun berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda ikan menyambar umpan. Dari cuaca yang panas hingga cuaca yang teduh, dari air sungai yang pasang hingga air sungai yang surut, dari air sungai yang lapang hingga air sungai yang banyak gulma airnya, tetapi tidak ada tanda-tanda ikan menyambar umpan. Hari pun semakin petang. Nelayan pulang untuk keesokan harinya. Keesokan harinya, nelayan kembali pergi memancing ke sungai yang agak jauh dari pondoknya. "Kemana lah hai ikannya? Si lalu nak memakan umpan. Kesalahkah apa umpannya nih? Ih, rasanya badak kesalah apa? Ini bak umpan yang biasa dipakai sidak juga am. Daham, besok yakin lagi kalian bulihan." Nelayan tidak pantang menyerah begitu saja. Keesokan harinya ia kembali pergi memancing. Namun tetap tidak ada hasil yang ia dapat. "Kenapalah hai? Disik lalu ikan hendak menyambar umpan. Jangankan ikan yang besar, ikan yang halus pun disik ku dapat." Nelayan sambil termenung mengingat istrinya yang berada di kampung. Istrinya pasti sedih melihat dia pulang tidak membawa hasil apa-apa. Keesokan harinya, nelayan kembali pergi memancing. Dan tiba-tiba di dalam lamunannya dapatlah seekor ikan. Ia tersentak dan kaget. Ditariknya pancing dengan perlahan, terlihatlah ikan yang terkait di mata pancingnya. "Akhirnya aku mendapatkan ikan juga. Terima kasih ikan. Tapi ikan apalah ini nih?" Ikan ini tidak memiliki sisik, memiliki beberapa duri di siripnya, dan memiliki gambar seperti uang logam di ekornya. Ikan ini biasa disebut orang kampung dengan sebutan ikan patin. Malam pun tiba, nelayan yang tertidur bermimpi berbicara dengan ikan patin. "Tuan, tolong lepaskan aku. Jangan jual
aku, Tuan. Aku tidak ingin mati. Aku ingin berenang bebas di sungai ini. Aku ingin bertelur dan menetaskan anak-anakku agar kedepannya kami tidak punah, Tuan, dan keturunanmu masih bisa merasakan daging kami. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah bersusah payah mendapatkanmu. Jadi aku tidak akan melepaskanmu. Aku mohon, Tuan, kau pasti akan mendapatkan ikan lain selain aku. Tidak, sekali tidak, tetap tidak. Baiklah, Tuan, jika itu maumu. Aku sudah memintamu dengan baik-baik, tapi kau tak mendengarkanku. Maka ingatlah kata-kataku. Akan kukutuk kau, istrimu, dan seluruh warga kampungmu. Apabila kalian memakanku, maka kalian akan terkena gatal-gatal, koreng, dan penyakit lainnya. Dan apabila kalian memasak dan membakarku, maka asapnya akan mengakibatkan mata kalian rabun, bahkan tidak bisa melihat. Jangan kau bersumpah seperti itu, ikan patin. Kasihanilah aku dan seluruh warga kampung. Aku hanya mencari nafkah. Sumpahku tidak bisa ditarik lagi, Tuan. Ikan patin kembali melompat ke sungai dan nelayan yang tertidur terbangun dari mimpinya sambil melihat ke sekelilingnya. Hanya mimpi. Keesokan harinya, nelayan pulang ke kampung dan mendatangi istrinya. Din! Apa, Bang? Abang, Bang, hanya mendapatkan 1 ekor ikan patin. Tak kenapa disilalu ikan lain yang abang dapat. Wah, mau diapakan lagi, Bang? Berarti itu rezeki kita dari Tuhan. Syukuri masih ada yang kita dapat daripada di lalu. Daham, ambillah ikannya di bawah lantai perahu. Istri nelayan dengan cepat-cepat menuju perahu dan mengambil ikan patinnya. Manalah ikan patinnya? Kenapa gedisi? Hati mah melompat ke sungai. Ada tempayan mah. Daham, bawa jaging tempayannya nih. Oh, Bang, apa? Ikan patin yang pian dapat ya, Bang? Mana ada di bawah lantai perahu. Yang ada tiba tempayan ini mah. Nelayan terheran mendengar ucapan istrinya. Dia bercepat-cepat menuju perahu untuk melihat lantai perahu satu persatu. Diam, Ding. Kemana lah ikan patinnya? Kenapa kedisi? Udah abang lihat diam juga satu persatu. Atima lantai perahu itu buka. Abang lupa ikannya melompat. Dah, Bang, berarti bukan rezeki kita. Mau kayak apa lagi? Oh, Bang, ini, Bang, tempayan siapa? Mana abang tahu? Abang pun baru melihat. Dahan, ulun simpan jagin lah, Bang. Kali ada yang mencarinya. Biar amunisi pun ulun jadikan wadah garam gin. Malam pun tiba, nelayan yang tertidur bermimpi berbicara dengan ikan patin. Wahai istri ikan patin, tahukah engkau, aku sudah meminta kepada suamimu untuk melepaskanku, tetapi ia tidak mendengarkan permohonanku. Maka aku telah mengutuk kau, suamimu, anak-anakmu, dan seluruh warga kampungmu terkena dari makan yang memakanku. Kenapa kau mengutuk kami? Sungguh aku tidak tahu ikan patin yang menimpamu. Suamiku tidak ada bercerita kepadaku. Mohon maafkan suamiku ikan patin. Ia tidak tahu, dia hanya mencari nafkah untuk kami. Karena kau adalah seorang istri yang sabar, maka setelah kutukan akan kuberi obatnya. Kupersembahkan sebuah tempayan kepadamu. Tempayan itu adalah jelmaanku. Jagalah tempayan itu, dan apabila suatu saat nanti
ada yang memakanku dan mengadakan akibatnya, maka obatnya adalah aku. Rendamlah air tempayan itu selama 1 hari 1 malam dan diberikan kepada yang terkena penyakit. Atas izin Tuhan, sembuhlah ia dari penyakitnya. Terima kasih ikan patin, kau sangat berbaik hati kepadaku. Sejak saat itulah seluruh warga kampung dan penduduk asli Kabupaten Sukamara tidak pernah lagi memakan ikan patin. Dan jika mereka melanggar pantangan, mereka akan meminta air tempayan kepada keturunan nelayan yang berada di Kampung Mendawai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.